Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, masih bersama Bapak akan membawakan tutorial pembelajaran matematika. Jadi di sini yang akan Bapak lanjutkan yaitu materi program linier di part 3 dengan submateri nilai optimum. Pada materi program linier pada part 3 nilai optimum di sini, nantinya yang akan kita bahas itu bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu persoalan. Jadi di sini kita perhatikan pengertian nilai optimum. Kalau dikatakan dia pengertian nilai optimum, yaitu nilai yang kita tentukan dengan melihat titik-titik pojok daerah himpunan penyelesaian yang mengakibatkan fungsi objektif bernilai minimum atau maksimum. Pada nilai optimum di sini, nilai fungsi objektif diperoleh dengan terlebih dahulu menentukan titik optimumnya. Jadi kita ambil kesimpulan pada pengertian nilai optimum di sini, yaitu bagaimana cara menentukan untuk mendapatkan nilai minimum dan nilai maksimum dalam suatu persoalan di program linier matematika. Untuk menentukan nilai optimum, di sini anak-anak kami harus mengetahui bagaimana langkah-langkah menentukannya. Yang pertama di sini, untuk menentukan nilai optimumnya tersebut dapat kita tentukan kendala-kendala permasalahan pada program linier yang dimaksud. Misalnya, dari contoh-contoh soal nanti bisa kita lihat apa permasalahan yang ada dalam soal tersebut. Selanjutnya yang kedua, di sini dapat kita tentukan gambar daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linier tersebut. Selanjutnya di sini kita menentukan titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut. Kemudian yang keempat, hasil dari titik pojok yang kita dapatkan, itu kita substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Selanjutnya kemudian kita bandingkan dia, nilai-nilai fungsi objektif yang kita sudah substitusikan. Kita tinggal memperhatikan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi objektif tersebut. Sehingga bisa kita tentukan berapa dia nilai terbesarnya atau maksimum dan berapa nilai terkecil atau minimum. Nah, inilah 5 langkah untuk menentukan nilai optimum pada program linier. Baiklah, di sini yang pertama sekali kita lihat contoh soal yang pertama. Tentukanlah harga maksimum dari K sama dengan 5X tambah 2Y dengan sistem pertidaksamaan 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60, X tambah Y lebih besar sama dengan 60, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Di sini langkah yang pertama, sesuai yang Bapak paparkan tadi, kita tentukan terlebih dahulu kendala-kendala yang ada dalam soal tersebut, sehingga kendala tersebut dapat dituliskan langsung dalam bentuk model matematika. Jadi di sini, pada bentuk soal yang pertama, itu sudah langsung kita lihat bentuk sistem pertidaksamaannya, yang mana di sini 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60, X tambah Y lebih besar sama dengan 6, di mana X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dengan fungsi objektifnya adalah Fx, Y sama dengan 5X tambah 2Y. Jadi dari sinilah nanti acuan kita untuk menentukan titik-titik pojok atau titik potong dari pertidaksamaan ini. Itulah dia langkah yang pertama. Langkah yang kedua, di sini kemudian kita menentukan titik potong masing-masing dari sistem pertidaksamaan. Yang pertama, titik potong itu ada dua, ada titik potong pada sumbu X, ada titik potong pada sumbu Y. Kalau kita tentukan titik potong pada sumbu X, kita misalkan Y sama dengan 0. Sebaliknya, kalau kita tentukan titik potong pada sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0. Berarti yang pertama, 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60. Tanda tidak samanya ini sementara kita ganti menjadi tanda persamaan, yaitu tanda sama dengan. Berarti 6X tambah 10Y sama dengan 60. Maka yang pertama kita cari titik potong pada sumbu X, misalkan Y sama dengan 0. Sehingga di sini setiap kejadian upaya yang bervariabel Y ganti nilainya menjadi 0. Berarti 6X tambah 10 dikali 0 sama dengan 60.
sehingga 10 kali 0, 0 tambah 6X, sehingga X sama dengan 60 per koefisien X 6, kita dapatkan X-nya sama dengan 10. Sehingga di sini kita dapatkan nilainya 10,0 titik potongnya pada sumbu X. Selanjutnya titik potong pada sumbu Y, misalkan X sama dengan 0. Di sini 6X tambah 10Y sama dengan 60. Setiap kita jumpa yang bervariabel X, ganti nilainya menjadi 0. Sehingga 6 kali 0 ditambah 10Y sama dengan 60. Sehingga Y sama dengan 60 per 10, koefisien dari Y, sama dengan 6. Sehingga titik potongnya 0,6. Selesai untuk ketidaksamaan yang pertama. Selanjutnya, yang kedua, X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Tanda ketidaksamanya ini kita ganti menjadi tanda sama dengan, sehingga di sini X tambah Y sama dengan 6. Kita tentukan yang pertama sekali titik potong pada sumbu X, misalkan Y sama dengan 0. Sehingga kalau kita jumpa yang bervariabel Y, kita ganti nilainya menjadi 0. Berarti X ditambah Y, berarti di sini nilainya kita ubah menjadi 0, sama dengan 6, sehingga X sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan titik potongnya 6,0. Selanjutnya, titik potong pada sumbu Y, kita misalkan X sama dengan 0, maka di sini X tambah Y sama dengan 6. Setiap kita jumpa yang bervariabel X, kita ganti nilainya menjadi 0. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 6. Sehingga di sini titik potongnya 0,6. Nah, kalau sudah kita tentukan langkah yang kedua, selanjutnya langkah ketiga, titik-titik potong yang sudah kita dapatkan tersebut, kita gambarkan ke grafik koordinat kartesius untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Berarti di sini langkah yang kedua, menggambarkan grafik penyelesaian dari sistem ketidaksamaan. Di sini bisa kita tentukan titik-titik potong yang sudah kita dapat tadi, titik pojok yang pertama. Untuk titik pojok yang pertama di sini, kita dapatkan dia 10,0, kita letakkan di sini, kemudian 0,6. Untuk sistem ketidaksamaan yang kedua tadi, 6,0, kemudian 0,6. Selanjutnya, untuk garis yang pertama, tadi dia memakai tanda lebih kecil sama dengan, berarti kita arsir ke kiri bawah. Kemudian, tanda ketidaksamaan yang kedua, dia memakai tanda lebih besar sama dengan, kita arsir ke kanan atas. Sehingga kita dapatkan daerah penyelesaiannya dari tanda garis yang sudah diarsir ini. Nah, selanjutnya di sini, untuk menentukan langkah bagaimana dia dapat nanti hasil dari nilai optimumnya, yang menjadi patokan kita di sini adalah titik-titik pojok yang membatasi daerah yang diarsir ini. Inilah nanti yang akan kita substitusikan ke fungsi objektif. Berarti di sini ada 3 titik. Yang pertama nanti 6,0 pada sumbu X, 10,0 pada sumbu Y, dan 0,6 pada sumbu Y. Berarti di sini kita langsung masuk ke langkah yang keempat. Di sini substitusikan setiap titik pojok ke fungsi objektif. Berarti di sini kita dapatkan tadi fungsi objektifnya fx, y sama dengan 5x tambah 2y. Artinya dari titik pojok ini nanti kita ganti nilai x dan nilai y tergantung titik pojok yang membatasi daerah yang diarsir. Berarti nanti yang pertama pada sumbu x itu f 6,0. Artinya nilai x-nya 6, nilainya 0. Kita substitusikan ke fungsi objektif 5x tambah 2y, berarti 5 dikali x-nya 6, 5 kali 6 tambah 2y, 2 kali 0. Berarti 5 kali 6, 30 tambah 2 kali 0, 0, berarti 30. Selanjutnya, f 10,0, artinya nilai x-nya 10, nilai y-nya 0. Berarti di sini 5x tambah 2y ini merupakan fungsi objektifnya, berarti 5 dikali 10 ditambah 2 dikali 0, sama dengan 50. Selanjutnya, F pada sumbu Y, berarti di sini 0,6, artinya X-nya 0, Y-nya 6. Kita substitusikan ke fungsi objektif 5X tambah 2Y, berarti di sini 5 dikali X-nya 0, ditambah 2 dikali Y-nya 6, berarti 5 kali 0, 0 tambah 12 sama dengan 12. Nah, kalau sudah kita substitusikan dia,
baru bisa kita tentukan nilai optimumnya. Berarti di sini langkah yang kelima, kita bisa membandingkan nilai-nilai fungsi objektif yang sudah kita dapatkan. Sehingga di sini pertanyaannya tadi nilai terkecilnya atau nilai minimumnya sama dengan kita lihat dia yang paling sedikit yaitu 12 dan nilai terbesarnya atau nilai minimumnya kita lihat yang paling banyak yaitu 50. Nah, di sini kita dapatkan dari pertanyaan tersebut, maka nilai maksimumnya adalah 50. Nah, seperti inilah dia cara menentukan nilai optimum dari fungsi objektif dari materi program linier. Ini merupakan contoh yang pertama dalam bentuk pertidaksamaan langsung. Sekarang kita buat ke contoh yang kedua. Kalau masih kurang jelas, masih ada contoh kedua dalam bentuk soal cerita. Kita perhatikan, kalau dalam bentuk soal cerita, sebuah rumah sakit memerlukan 15.000 unit kalori dan 12.000 unit protein untuk setiap pasien. Apabila setiap kilogram daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein, sedangkan setiap kilogram ikan basah mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Jika harga per kilogram daging sapi dan ikan masing-masing Rp50.000 dan Rp35.000, tentukanlah biaya minimum untuk kebutuhan pasien di rumah sakit tersebut. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita tetap mengingat 5 langkah yang sudah Bapak paparkan tadi. Langkah yang pertama tadi kita perhatikan kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan yang ada dalam soal tersebut. Nah, yang pertama di sini, bisa kita lihat objek yang dibicarakan ada 2, yaitu mengenai kalori dan protein pada daging dan ikan. Nah, di sini nanti kita kelompokkan dia masing-masing sesuai dengan pemaparan soal ini. Yang pertama, untuk daging, kita perhatikan. Untuk daging, kita perhatikan untuk daging untuk 500 kalori dan 200 unit protein. Inilah yang terkandung dalam daging. Kemudian di sini untuk ikan itu terkandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Jadi di sini bisa kita lihat langsung untuk daging tadi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan untuk setiap ikan mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Maka di sini kita kelompokkan dia yang pertama untuk kalori. Kalori tersedia 500 X. Berarti di sini kita anggap dia pembicaraannya ini untuk kalori X, untuk protein Y. 500 unit kalori
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, masih bersama Bapak akan membawakan tutorial pembelajaran matematika pada materi program linear. Jadi pada materi yang akan Bapak bawakan di sini, yaitu tetap di materi program linear di part 3 dengan submateri nilai optimum. Jadi di sini untuk menentukan nilai optimum nantinya, kita harus mengetahui bagaimana dia cara mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum dari persoalan-persoalan yang disajikan dalam bentuk soal matematika pada program linear nantinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, di sini kita langsung melihat sekilas mengenai pengertian nilai optimum. Kalau dikatakan dia nilai optimum, yaitu titik-titik pojok yang daerah himpunan penyelesaian yang sudah kita dapatkan, yang mengakibatkan fungsi objektif tersebut mengalami atau mendapatkan nilai optimum, yang artinya yang terdiri dari nilai minimum dan nilai maksimum dari soal yang kita dapatkan. Jadi di sini nilai optimum juga berfungsi sebagai cara menentukan bagaimana kita mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimum dari suatu permasalahan kendala pada soal program linear. Itulah dia sekilas mengenai pengertian nilai optimum. Untuk menentukan nilai optimum dari suatu data program linear, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu anak-anak kami ketahui. Yang pertama di sini, kita harus menentukan kendala-kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud. Artinya, kita perhatikan dia apa objek ataupun permasalahan yang ada pada soal, sehingga nantinya bisa dengan mudah kita pahami bagaimana cara membuat atau menentukan kendala-kendala tersebut. Selanjutnya, di sini setelah kita tentukan dia, maka yang pertama sekali kita tentukan titik-titik potongnya. Setelah kita dapatkan titik-titik potongnya sebagai titik pojok, maka bisa langsung kita gambarkan ke grafik koordinat kartesius. Yang ketiga, titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu kemudian kita gambarkan dalam grafik koordinat kartesius. Yang keempat, kemudian titik pojok yang kita gambarkan tadi, kita lihat titik-titiknya yang membatasi daerah yang diarsir, yang fungsinya nanti untuk mensubstitusikan ke fungsi objektif. Yang kelima, di sini kita bandingkan dia nilai titik-titik pojok yang sudah kita substitusikan ke fungsi objektif tersebut. Jadi kita hanya memperhatikan dari hasil pensubstitusian ke fungsi objektif, bisa kita lihat nilai maksimumnya dengan jelas, dengan memperhatikan nilai yang paling besar, kemudian nilai minimumnya dengan memperhatikan nilai yang paling sedikit dari fungsi objektif yang sudah disubstitusikan. Nah, inilah dia 5 cara menentukan nilai optimum dari program linear. Nah, di sini kita bisa langsung memperhatikan contoh soal yang pertama. Tentukanlah harga maksimum dari K sama dengan 5X tambah 2Y dengan sistem pertidaksamaan 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60, X ditambah Y lebih besar sama dengan 6, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Jadi dari bentuk soal yang pertama ini, bisa dengan jelas kita lihat yang akan kita tentukan nanti nilai maksimumnya atau nilai yang terbesar dari fungsi objektifnya K sama dengan 5X tambah 2Y. Nah, langkah yang pertama kita ikuti. Yang pertama sekali kita lihat kendala-kendala yang ada dalam soal tersebut, sehingga nanti kendala tersebut dapat kita tuliskan. Maka kendalanya dalam bentuk pertidaksamaan linear, 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60, X ditambah Y lebih besar sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0, dengan fungsi objektifnya Fx, Y sama dengan 5X tambah 2Y. Nah, bentuk soal seperti inilah yang akan kita nanti tentukan titik potongnya. Di sini dari langkah tersebut yang sudah kita buat, langkah yang pertama, kita bisa langsung menentukan titik potong dari pertidaksamaan tersebut masing-masing. Kita ambil yang pertama, 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60, maka tanda lebih kecil ini sementara kita ganti menjadi tanda sama dengan. Sehingga membentuk persamaan 6X tambah 10Y sama dengan 60. Nah, selanjutnya baru kita tentukan titik potong.
titik potong itu ada dua. Titik potong pada sumbu X syaratnya misalkan Y sama dengan 0. Sebaliknya titik potong pada sumbu Y misalkan X sama dengan 0. Nah, yang pertama kita tentukan titik potong pada sumbu X misalkan Y sama dengan 0. Artinya setiap kita jumpa yang bervariabel Y, kita ganti nilainya menjadi 0. Berarti di sini 6X tambah 10Y sama dengan 60. Berarti 6X tambah 10 kali nilainya 0 sama dengan 60. Sehingga X sama dengan 60 per koefisien X sama dengan 6. Hasilnya sama dengan 10. Sehingga titik potong pada sumbu X 10,0. Selanjutnya titik potong pada sumbu Y, misalkan X sama dengan 0. Berarti 6X tambah 10Y sama dengan 60. Berarti 6 dikali 0 ditambah 10Y sama dengan 60. Y sama dengan 60 per 10 sama dengan 6. Berarti titik potong pada sumbu Y 0,6. Nah, selanjutnya di sini kita tentukan lagi titik potong yang kedua. X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Sementara kita ganti tanda lebih besar sama dengan ini menjadi tanda sama dengan. Berarti X tambah Y sama dengan 6. Berarti titik potong yang pertama pada sumbu X misalkan Y sama dengan 0. Berarti X ditambah Y-nya 0 sama dengan 6, berarti X sama dengan 6. Sehingga titik potongnya 6,0. Nah, selanjutnya titik potong pada sumbu Y, misalkan X sama dengan 0, berarti X tambah Y sama dengan 6. Berarti setiap kita jumpa yang bervariabel X, ganti nilainya menjadi 0. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 6, Y sama dengan 6. Berarti titik potongnya 0,6. Nah, langkah selanjutnya, di sini setelah kita tentukan dia titik-titik potongnya dari permasalahan kendala-kendala yang sudah kita dapatkan tadi, kita gambarkan titik-titik potong itu ke grafik koordinat kartesius. Bisa kita gambarkan langsung. Titik pojok yang pertama tadi kita dapatkan pada sumbu X 10,0. Ini dia 10,0 garis yang pertama. Kemudian berpasangan pada sumbu Y 0,6. 0,6. Nah, kita lihat garis yang pertama ini, dia memakai tanda lebih kecil sama dengan, berarti garisnya ini diarsir ke bawah. Ke bawah. Selanjutnya, titik pojok yang kedua, kita dapatkan tadi 6,0 berpasangan pada sumbu Y 0,6. Dia memakai tanda lebih besar sama dengan, berarti dia diarsir ke kanan atas. Sehingga dari titik-titik pojok yang sudah kita letakkan ini, maka daerah yang diarsir bertemu dalam satu arsiran yang dibatasi oleh titik-titik pojok pada sumbu X 10,0 dan 6,0 pada sumbu Y 0,6. Selanjutnya setelah kita tentukan dia daerah-daerah penyelesaiannya, masuk kita ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan titik pojok yang sudah kita letakkan pada grafik koordinat kartesius dengan mensubstitusikan ke fungsi objektif. Di sini titik pojoknya tadi kita dapatkan A 6,0 pada sumbu X, B 10,0 pada sumbu X, dan C 0,6 pada sumbu Y. Langkah yang keempat. Kita lihat langkah yang keempat. Titik-titik pojok tersebut kita substitusikan ke fungsi objektif, di mana tadi fungsi objektifnya kita dapatkan fx, y sama dengan 5x tambah 2y. Artinya, setiap kita jumpai nanti yang bervariabel x, kita ganti ke nilai titik-titik pojok. Begitu juga nilainya kita ganti ke nilai titik-titik pojok. Yang pertama, titik pojoknya pada sumbu x 6,0. Artinya nilai x-nya 6, nilainya 0. Kita substitusikan. 5x berarti 5 dikali 6. Ditambah 2y berarti 2 kali 0. 5 dikali 6, 30. Tambah 2 kali 0, 0. Berarti kita dapatkan hasilnya 30. Untuk yang kedua, fx, y. 10,0 pada sumbu x. Berarti x-nya 10, y-nya 0. Sehingga di sini 5x berarti 5 kali 10. Ditambah 2y berarti 2 kali 0. Berarti 5 kali 10 tambah 2 kali 0 sama dengan 50. Titik yang ketiga, titik pojok yang ketiga pada sumbu Y 0,6. Berarti nilai X-nya 0, nilainya 6. Kita substitusikan. 5 kali 0 ditambah 2 kali 6, berarti dapat nilainya 12. Sehingga dari hasil substitusi ke titik fungsi objektif tadi, maka bisa kita lihat dengan jelas nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Artinya, kita perhatikan untuk nilai
minimum atau yang terkecil kita dapatkan nilainya 12. Untuk nilai maksimum ataupun terbesar kita dapatkan nilainya 50. Maka untuk pertanyaan soal tadi, nilai maksimumnya adalah 50 atau nilai terbesarnya adalah 50. Nah, seperti inilah dia cara menentukan nilai optimum dari program linier. Bapak rasa kalau masih kurang, di sini masih ada Bapak buat contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini dalam bentuk soal cerita. Jadi nantinya kita bisa mengubah soal tersebut ke dalam bentuk model matematika. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan model matematika. Artinya di sini mengubah kalimat-kalimat matematika ke dalam bentuk lambang atau simbol matematika. Nah, kita perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah rumah sakit memerlukan 15.000 unit kalori dan 12.000 unit protein. Untuk setiap pasien, apabila setiap kilogram daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan setiap kilogram ikan basah mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Jika harga per kilogram daging sapi dan daging ikan masing-masing 50.000 dan 35.000, tentukanlah biaya minimum untuk kebutuhan pasien di rumah sakit tersebut. Jadi nanti di sini caranya, yang pertama sekali kita perhatikan objek pembicaraan dalam soal tersebut, berarti di dalamnya ada permasalahan kalori dan protein untuk jenis daging dan ikan. Nah, langkah yang pertama kita kelompokkan dia ke dalam jenis kalori. Nah, katanya di sini untuk kalori untuk daging mengandung 500 unit kalori. Berarti 500x ditambah untuk di sini ikan mengandung 300 unit kalori, berarti 300 Y lebih besar sama dengan kalori hanya tersedia 15.000. Untuk protein di sini 200 unit protein. Nah, di sini 200x ditambah 400 unit protein, berarti 400 Y lebih besar sama dengan 12.000. Nah, berarti di sini bisa kita lihat X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini kita perhatikan. Kita perhatikan langkah-langkah yang sudah kita sajikan yang tadi. Ada 5 langkah. Di sini yang pertama sekali kita lihat soal-soal tersebut kita ubah ke dalam model matematika. Yang pertama di sini kita perhatikan untuk kalori. Untuk kalori itu tersedia 15 unit kalori yang terkandung pada daging dan ikan. Berarti di sini untuk daging terdapat 500 kalori, berarti X tambah untuk ikan 300 kalori Y.
Sedangkan kalori yang tersedia tidak lebih dari 15.000. Selanjutnya untuk protein pada daging itu terkandung 200, kita lihat ya. Untuk ikan tadi kita dapatkan protein untuk ikan 200 unit, berarti 200 X. Kemudian untuk protein kita dapatkan dia 400, berarti 400 Y. Ya, tersedia tidak lebih dari 12.000. Jadi di sini fungsi objektifnya 500. Kita lihat ya, fungsi objektifnya di sini 50.000 X ditambah 35.000 Y. Nah, setelah kita buat model matematika tersebut, masuklah kita ke titik potong. Berarti di sini untuk menentukan titik potong, sesuai dengan yang Bapak paparkan di awal tadi, di sini langkah yang pertama kita cari titik potong pada sumbu X dari ketidaksamaan yang pertama. Berarti di sini 500X ditambah 300Y lebih kecil sama dengan 15.000. Sehingga tanda ketidaksamanya kita ganti menjadi tanda sama dengan, berarti 500X ditambah 300Y sama dengan 15.000. Titik potong pada sumbu X, misalkan dia sama dengan 0, 500X ditambah 300 kali 0 sama dengan 15.000, sehingga 15.000 dibagi 500 sama dengan 30. Sehingga di sini titik potongnya 30,0. Pasangannya titik potong pada sumbu Y, misalkan X sama dengan 0, berarti 500X ditambah 300Y sama dengan 15.000. Sehingga 500 kali 0 ditambah 300 kali Y sama dengan 15.000. Sehingga Y sama dengan 15.000 per 300 sama dengan 50. Sehingga titik potongnya 0,50. 0,50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, masih bersama Bapak akan membawakan tutorial pembelajaran matematika. Jadi materi yang akan Bapak bawakan di sini yaitu program linier di part 3 dengan submateri nilai optimum. Jadi nanti harapan Bapak kepada anak kami semua tetap menonton channel pembelajaran kita ini sampai dengan selesai, sehingga nanti anak-anak kami bisa lebih mudah memahami tentang materi program linier, khususnya nilai optimum. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama sekali kita masuk ke pengertian nilai optimum. Sekilas mengenai pengertian nilai optimum itu yaitu nilai dari minimum ataupun maksimum. Jadi di sini penggabungan antara nilai minimum dan minimum dikatakan nilai optimum. Ini kita dapatkan nantinya dari titik uji ataupun titik-titik pojok dari himpunan penyelesaian yang kita substitusikan dari fungsi objektif. Nah, inilah dia sekilas tentang pengertian nilai optimum. Untuk menentukan nilai optimum pada program linier, di sini ada beberapa langkah yang perlu anak-anak kami ketahui. Langkah yang pertama, kita terlebih dahulu menentukan kendala-kendala permasalahan dari program linier tersebut. Artinya, di sini mungkin nanti kalau soalnya dalam bentuk soal cerita, bisa nanti kita ubah ke dalam bentuk model matematika. Jadi nanti bisa kita lihat dari model matematika tersebut terbentuk menjadi lambang-lambang ataupun simbol-simbol dari matematika. Baru bisa kita lihat dengan jelas nanti objek-objek permasalahan dalam soal tersebut. Selanjutnya, kita bisa menentukan titik-titik potongnya. Titik-titik potong tersebut nanti membantu kita untuk menggambarkan, menentukan daerah penyelesaian
dari program linear tersebut. Yang ketiga, dengan menentukan titik pojok tersebut, maka kita langsung menentukan daerah penyelesaiannya dengan membatasi titik-titik pojok yang sudah kita letakkan pada grafik tersebut. Yang kelima, di sini kita bisa lihat langsung bandingkan nilai-nilai fungsi objektif dari hasil pensubstitusian titik-titik pojok yang kita dapatkan tadi. Maka bisa dengan jelas kita lihat berapa nilai maksimum dan nilai minimum dari hasil substitusi tersebut. Nah, itulah dia langkah-langkah untuk menentukan nilai optimum. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, tentukanlah harga maksimum dari K sama dengan 5X tambah 2Y dengan sistem ketidaksamaan 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60, X tambah Y lebih besar sama dengan 60, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, jadi di sini contoh soal yang pertama kita disuruh menentukan nilai maksimum dari fungsi objektifnya nanti 5X tambah 2Y. Langkah yang pertama, di sini kita tentukan kendala-kendala yang ada dalam soal tersebut, sehingga kendala tersebut dapat dituliskan dalam bentuk 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60, X tambah Y lebih besar sama dengan 60, di mana X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0, dengan fungsi objektifnya Fx, Y sama dengan 5X tambah 2Y. Langkah selanjutnya, kita menentukan titik potong dari ketidaksamaan tersebut. Masing-masing yang pertama, 6X tambah 10Y lebih kecil sama dengan 60. Tanda ketidaksamaannya ini kita ganti sementara menjadi tanda sama dengan, sehingga dia membentuk persamaan. Selanjutnya baru kita tentukan titik potong pada sumbu X, syaratnya misalkan Y sama dengan 0. Sehingga 6X tambah 10 kali Y, berarti Y-nya 0, sama dengan 60. Berarti X sama dengan 60 per 6 sama dengan 10. Sehingga kita dapatkan titik potong pada sumbu X 10,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y, misalkan X sama dengan 0. Berarti di sini 6X tambah 10Y sama dengan 60. Berarti 6 dikali nilai X-nya, kita misalkan 0. Tambah 10Y sama dengan 60. Berarti Y sama dengan 60 per 10 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan titik potongnya 0,6. Selanjutnya, kita cari titik potong yang kedua. X tambah Y lebih besar sama dengan 6. Kita ganti tanda ketidaksamanya menjadi tanda sama dengan. Berarti X tambah Y sama dengan 6. Titik potong pada sumbu X, misalkan Y sama dengan 0. Berarti kita ganti. X ditambah 0 sama dengan 6, berarti X sama dengan 6. Sehingga di sini titik potongnya 6,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y, misalkan X sama dengan 0, berarti X tambah Y sama dengan 6. Berarti kita ganti 0 tambah Y sama dengan 6, berarti Y sama dengan 6. Berarti titik potongnya 0,6. Selanjutnya, langkah yang kedua tadi, di sini kita gambarkan grafik tersebut ke koordinat kartesius dengan titik-titik potong yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, titik potong pada sumbu X 10,0. 10,0. Kemudian pasangannya pada sumbu Y 0,6, ini garisnya. Kita perhatikan garisnya, dia memakai tanda lebih kecil sama dengan, berarti kita arahkan arah asirannya ke bawah. Kemudian, untuk titik potong yang kedua, kita dapatkan pada sumbu X 6,0 berpasangan pada sumbu Y 0,6. Kita arahkan asirannya, dia memakai tanda lebih besar sama dengan arahkan ke kanan atas. Nah, inilah dia daerah arsiran dari titik pojok yang sudah kita dapatkan tadi. Sehingga di sini langkah yang ketiga, kita lihat titik-titik pojoknya pada sumbu X 6,0 di titik A, pada sumbu X pada titik B 10,0, dan pada sumbu Y pada titik C 0,6. Jadi kegunaannya ini nanti untuk menentukan hasil substitusi nanti ke fungsi objektif. Jadi kita lihat inilah dia daerah titik yang membatasi daerah yang diarsir. Selanjutnya langkah yang keempat, kita substitusikan titik-titik pojok tersebut ke fungsi objektif. Di sini fungsi objektifnya tadi Fx, Y sama dengan 5X tambah 2Y. Artinya, nilai X dan nilai Y nanti ini kita ganti-ganti
tergantung dia titik pojok yang sudah kita letakkan. Berarti titik pojok yang pertama pada sumbu X 6,0, berarti kita ganti nilai X-nya 6, nilainya 0. Berarti 5 kali 6 ditambah 2 kali 0 sama dengan 30. Untuk titik pojok yang kedua pada sumbu X 10,0, berarti nilai X-nya 10, nilainya 0. Sama dengan 5 dikali 10 ditambah 2 kali 0 sama dengan 50. Selanjutnya titik pojok yang ketiga pada sumbu Y 0,6, berarti 5 kali 0 ditambah 2 kali 6 sama dengan 12. Langkah yang kelima, di sini kita perhatikan hasil fungsi objektif yang sudah kita substitusikan. Kita lihat nilai minimumnya atau terkecilnya, berarti di sini 12, dan nilai terbesarnya atau nilai maksimumnya 50. Sehingga dari situ bisa kita lihat pertanyaannya, untuk menentukan nilai maksimumnya adalah 50. Nah, Bapak rasa seperti ini dia cara menentukan nilai optimum atau minimum dan maksimum dari program linier. Nah, kalau masih kurang jelas, masih ada di contoh soal yang kedua. Kita perhatikan, contoh soal yang kedua dalam bentuk kalimat matematika ataupun dalam bentuk soal cerita. Kita perhatikan, sebuah rumah sakit memerlukan 15.000 unit kalori dan 12.000 unit protein untuk setiap pasien. Apabila setiap kilogram daging sapi mengandung 500 unit kalori dan 200 unit protein. Sedangkan setiap kilogram ikan basah mengandung 300 unit kalori dan 400 unit protein. Jika harga per kilogram daging sapi dan ikan masing-masing 50.000 dan 35.000, tentukanlah biaya minimum untuk kebutuhan pasien di rumah sakit. Nah, sesuai yang Bapak katakan tadi, kita ikuti. Yang pertama sekali, kita perhatikan dia dulu kendala-kendala yang ada dalam soal tersebut. Berarti di sini ada dua, yaitu membicarakan kalori dan protein pada daging sapi dan ikan. Nah, di sini kita bentuk dia model matematikanya masing-masing. Yang pertama di sini kita kelompokkan dia yang sejenis untuk kalori. Kalori hanya tersedia tidak lebih dari 15.000 unit kalori. Berarti untuk setiap daging itu mengandung 5.000 unit kalori, dan untuk ikan 300 unit kalori. Berarti 500X tambah 300Y lebih kecil sama dengan 15.000. Untuk yang kedua, untuk ikan mengandung 200. Kita lihat ya, untuk daging mengandung 200 unit protein dan untuk ikan mengandung 400 unit protein. Berarti 200X tambah 400Y lebih kecil sama dengan 12.000. Di sini X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sedangkan fungsi objektifnya yaitu 50.000X ditambah 35.000Y. Selanjutnya kita tentukan titik-titik potongnya itu. Kita tentukan titik-titik potong yang pertama, 500X tambah 300Y lebih kecil sama dengan 15.000. Berarti di sini kita ganti tanda tidak samanya menjadi tanda sama dengan. Berarti 500X tambah 300Y sama dengan 15.000. Titik potong pada sumbu X, kita misalkan ini sama dengan 0. 500X tambah 300 kali 0 sama dengan 15.000, berarti X sama dengan 15.000 per 500 sama dengan 30. Sehingga di sini titik potongnya 30,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y, misalkan X sama dengan 0, 500X tambah 300Y sama dengan 15.000, berarti setiap kita jumpa yang bervariabel X, ganti nilainya menjadi 0. Berarti 500 kali 0 tambah 300Y sama dengan 15.000. Berarti Y sama dengan 15.000 per 300 sama dengan 50. Berarti titik potongnya 0,50. Selanjutnya yang kedua, 200X ditambah 400Y lebih besar sama dengan 12.000. Di sini 200X tambah 400Y kita ganti menjadi sama dengan 12.000. Maka di sini kita tentukan 200X ditambah 400 kali 0 sama dengan 12.000. Berarti 12.000 dibagi dengan 200 sama dengan 60. Sehingga dipotongnya 60,0.
Kemudian titik potong pada sumbu Y, misalkan X sama dengan 0, berarti 200X ditambah 400Y sama dengan 12.000, maka 200 kali 0 tambah 400Y sama dengan 12.000, berarti Y sama dengan 12.000 per 400 sama dengan 30. Maka kita dapatkan titik potongnya 0,30. Langkah ketiga, titik-titik potong yang sudah kita letakkan tadi, kita letakkan pada grafik koordinat kartesius. Yang pertama tadi kita dapatkan, di sini kita dapatkan nilainya 30 berpasangan pada sumbu Y 50, kemudian untuk garis yang kedua 60 berpasangan dengan 300, 40 berpasangan dengan 300. Selanjutnya dia memakai tanda lebih besar sama dengan, maka diarsir ke arah kanan atas. Selanjutnya di sini kita masuk kelompok yang ketiga, menentukan titik-titik perpotongan kedua garis. Karena kedua garis terdapat perpotongannya, maka bisa kita cari dengan metode eliminasi. Yang pertama eliminasi variabel X, berarti 500X ditambah 300Y sama dengan 15.000. Kemudian 200X tambah 400Y sama dengan 12.000. Sehingga di sini kita lihat koefisien X belum sama, kita samakan. Kita buat dengan perkalian. Berarti di sini sama-sama untuk persamaan pertama kita ganti. Ini 200, ini 500. Selanjutnya kita kalikan, 500 dikali 200 dapat 100.000 X ditambah 300 dikali 200 dapat 60.000 Y sama dengan dapat hasilnya 3 juta. Yang kedua kita kalikan dengan 500 semua, kita dapatkan dia 100.000 X tambah 200.000 Y sama dengan 6 juta. Sehingga supaya hilang dia kita menghilangkan variabel X, berarti di sini dikurang. 100.000 X dikurang 100.000 X habis, berarti 60.000 dikurang 200.000, kita dapatkan minus 140.000 Y sama dengan, kita dapatkan hasilnya di sini minus 3 juta. Sehingga Y sama dengan minus 3 juta per minus 140.000, Y sama dengan 21,4 atau kita bulatkan menjadi 21. Kemudian pasangannya kita eliminasi variabel Y, berarti 500X tambah 300Y sama dengan 15.000, kemudian 200X tambah 400Y sama dengan 12.000, maka kita di sini mau mengeliminasi variabel Y. Kita mau menghilangkan variabel Y. Kita perhatikan koefisiennya belum sama, berarti cara menyamakannya kita buat perkalian, masing-masing kita pindah ruaskan, berarti di sini 300 dikalikan ke persamaan kedua, 400 dikalikan ke persamaan pertama. Sehingga masing-masing persamaan pertama dikali 400, kita dapatkan 200.000 X tambah 120.000 Y sama dengan 6 juta. Persamaan yang kedua, itu masing-masing semuanya dikalikan dengan 300, berarti di sini 60.000 X ditambah 120.000 Y sama dengan 3.600.000. Di sini kita mau menghilangkan Y, supaya hilang kita kurangkan, sehingga di sini 200.000 X dikurang 60.000 X sama dengan 140.000 X sama dengan 6 juta dikurang 3.600.000, kita dapatkan 2.400.000, sehingga X sama dengan 2.400.000 dibagi dengan 140.000, kita dapatkan X sama dengan 17,1 atau kita bulatkan menjadi 17. Nah, inilah dia titik potong dari kedua garis tersebut. Kita dapatkan dia X, Y 17,21. Langkah selanjutnya, titik-titik tersebut kita substitusikan ke fungsi objektif. Di sini kita lihat untuk fx, y fungsi objektifnya 50.000 X ditambah 35.000 Y. Berarti untuk titik yang pertama F 60,0, berarti di sini setiap kita jumpai X-nya ganti 60, Y-nya ganti 0. Berarti 50.000 dikali 60 ditambah 35 dikali 0. Kita dapatkan hasilnya 3 juta. Titik pojok yang kedua, F 0,50. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 50.
Berarti 50.000 dikali 0 ditambah 35.000 dikali 50, kita dapatkan hasilnya 1.750.000. Untuk titik potong F 17,21, berarti X-nya 17, Y-nya 21, kita kalikan 50.000 dikali 17 tambah 35.000 kali 21, sehingga di sini kita dapatkan 850.000 ditambah 335.000, 735.000. Nah, kita dapatkan hasilnya 1.585.000. Nah, dari hasil substitusi ini, bisa kita lihat dengan jelas untuk nilai terkecil atau nilai minimumnya kita dapatkan 1.585.000, sedangkan nilai terbesarnya atau nilai maksimum kita dapatkan 3 juta. Berarti yang menjadi pertanyaan di sini, bisa kita lihat perbandingannya. Untuk nilai minimumnya adalah Rp1.585.000. Nah, inilah dia jawaban dari pertanyaan soal yang kedua. Bapak rasa dari contoh soal kedua sudah cukup jelas. Nah, kita masuk ke variasi contoh soal yang ketiga. Nah, di sini contoh variasi soal yang ketiga, di sini langsung dalam bentuk gambar. Jadi dalam bentuk gambar ini kita lihat, tentukanlah nilai tertinggi dan nilai terendah dari himpunan penyelesaian berikut jika fungsi objektifnya Z sama dengan 3X dikurang 5Y. Kalau bentuk soalnya seperti ini, kita lihat titik-titik yang membatasi daerah yang diarsir, itulah yang kita jadikan sebagai titik uji nantinya ke fungsi objektif. Berarti nanti titik pojoknya atau titik ujinya 2,3, 5,4, dan 6,1. Nah, di sini bisa kita lihat Z sama dengan 3X dikurang 5Y sebagai fungsi objektif. Nah, titik uji yang pertama 5,4. Berarti X-nya 5, Y-nya 4. Berarti 3 dikali X, 3 dikali 5, dikurang 5 dikali 4. Berarti 3 kali 5, 15 dikurang 20, kita dapatkan min 5. Nah, titik pojok yang kedua 2,3, berarti 3 kali 2, 6, dikurang 5 kali 3, 15, berarti 6 dikurang 15 dapat min 9. Kemudian 0,2, berarti 3 kali 0 dikurang 5 kali 2, kita dapatkan hasilnya min 10. Nah, 6,1, berarti X-nya 6, Y-nya 1. Berarti 3 kali 6, 18, dikurang 5 kali 1, 5, berarti kita dapatkan hasilnya 13. Nah, kemudian yang terakhir 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Maka 3 kali 3, 9 dikurang 5 kali 0, 0. Nah, 9 dikurang 0 sama dengan 9. Berarti dari sini bisa kita lihat untuk nilai tertinggi kita dapatkan hasilnya 13. Untuk nilai terendah kita dapatkan hasilnya min 5. Kita dapatkan hasilnya min 5. Kita dapatkan hasilnya min 5. Nah, Bapak rasa dari pemaparan soal ini sudah cukup jelas. Nah, di sini Bapak buat tugas untuk soal-soal untuk anak-anak kami. Silakan anak kami menjawab soal-soal tersebut dengan memperhatikan kembali pemaparan yang sudah Bapak buat. Bapak rasa untuk pemaparan materi program linear pada nilai optimum, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.